Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Saya Eka Dian Sriwahyuni dari SMP Negeri 1 Asem Bagus. Saya Fajar Sugeng Trilaksono dari SD Negeri 3 Jatisari. Saya Diana Maria Dewi dari SMP Negeri 1 Asem Bagus. Dan kami di sini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Permisi Bu Eka. Oh, iya, mari Pak Fajar. Mari silakan duduk. Ya, Ada apa nih siang-siang tiba-tiba ke sini Pak Fajar? adanya siswa yang mengantuk dan suka berbicara saat pembelajaran di kelas. Terkait dengan hal itu Bu Eka minta tolong untuk mengobserver kami. Baik Pak Fajar. Tapi sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, nanti saya kan sebagai observer ya, yang akan mengamati kegiatan coaching yang nanti Pak Fajar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Yang akan menjadi acuan saya adalah proses percakapan antara Pak Fajar sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, Iya. meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya. Jangan lupa dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap Pak Fajar nanti dalam proses percakapan Pak Fajar jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu untuk tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan bukti penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti. Bagaimana, bisa dipahami ya Pak ya? Bisa Bu, bisa saya pahami. Ya. Baik, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak Fajar ya? Ya, silakan Bu. Ini Pak Fajar akan memilih kompetensi coaching yang mana nih pada saat kegiatan ini dilakukan? Itu kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. 3 kompetensi ini Bapak, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Bagian kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci yang coach gali. Perihal indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator kecapaian yang ingin Bapak tuju adalah proses percakapan nanti ya. Indikator saya adalah keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama nanti dalam menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Sudah jelas ya Pak, ini rubriknya nanti ya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses kegiatan coaching nanti ya Pak Fajar. Ya, sukses selalu untuk Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Diana. Terima kasih Pak. Bu Diana, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mengangkat teleponnya Bu Diana. Iya Pak. Meskipun demikian, saya sempat melihat dan membaca pesan singkat di WhatsApp-nya Bu Diana ya, Iya yang Pak. dikirim ke saya. Nah, terkait dengan hal itu Bu Diana,
ada yang bisa saya bantu atau ada yang perlu kita diskusikan hari ini? Iya Pak, begini, saya mendapatkan di jam terakhir Bapak. Di jam terakhir itu pembelajarannya kurang menyenangkan, banyak siswa yang malas, banyak siswa yang tidur, dan banyak siswa yang juga berbicara. Saya memahami apa yang Ibu Diana alami terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya, sehingga ada beberapa siswa yang merasa ngantuk gitu ya Bu. Iya Pak. Apa tujuan Ibu Diana capai kompetensi tersebut? Menurut saya tujuan saya itu sudah mencapai kompetensi. Saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan menurut saya Bapak. Tetapi banyak siswa yang masih mengantuk dan merasa bosan itu Pak. Apa tantangan Ibu terkait dengan itu? Tantangannya itu Pak, satu, siswa itu malas Pak. Lalu yang kedua, siswa itu mungkin sudah merasa jenuh karena dari jam pertama sampai jam terakhir dia mengikuti pembelajaran. Lalu yang ketiga, tantangan saya yakni media pembelajaran, sarana dan prasarana di dalam kelas, di dalam sekolah Pak. Yang Ibu Diana butuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut? Menyiapkan permainan yang tidak membosankan Pak. Saya ingin menyiapkan materi yang mereka suka Pak. Itu ya. Iya, Baik Bu Diana, terkait dengan hal itu Ibu Diana, mari kita rencanakan bersama-sama membahas tentang strategi pembelajaran yang Ibu Diana lakukan di dalam kelas. Iya, Pertama-tama kita cari tahu dulu nih penyebabnya. Kenapa siswa Bu Diana di jam terakhir itu bisa seperti itu? Menurut saya Pak, siswa tersebut karena dia terpengaruh sama temennya. Lalu yang berikutnya karena mungkin dia sudah bosan Pak, sudah waktunya pulang, jadi dia merasa keburu itu Pak, terburu-buru untuk pulang. Strategi pembelajarannya untuk mengatasi hal seperti itu? Strategi pembelajarannya mungkin active learning Pak. Active learning. Iya. Oke. Nah, itu untuk yang siswa yang seperti itu ya Bu. Iya Pak. Tapi ada juga siswa yang kondusif ya sampai Iya, Pak. akhir pelajaran ya. Iya. Nah, apa yang Ibu berikan kepada mereka? Saya akan memberikan apresiasi terhadap mereka Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke. Jadi pembelajaran yang Ibu rencanakan strateginya adalah memberikan metode pembelajaran active learning. Nanti secara keseluruhan siswa di dalam kelas itu akan kondusif sehingga muncullah motivasi intrinsik di dalam siswa itu. Iya Pak. Nah, Ibu Diana, kapan itu akan dilaksanakan Bu? Secepatnya Pak akan saya laksanakan. Nanti malam akan saya mulai menyusun rencana pembelajaran active learning itu Bapak. Saya tidak sabar untuk menerapkan apa yang kita diskusikan bersama ini Bapak. Nah, dari diskusi ini Bu Diana, apa yang Anda dapatkan? Yang saya dapatkan nanti seharusnya pembelajaran saya itu menggunakan metode active learning, memberikan penguatan positif bagi siswa yang tidak melakukan hal negatif seperti tidur dan membuat keonaran di dalam kelas seperti itu Bapak. Sehingga siswa akan kondusif ya dari Ya. awal pelajaran sampai akhir Ya, pembelajaran benar, di Pak, kelasnya benar. Bu Diana ya. Ya, Baik. Pak, terima kasih sudah memberikan solusi terhadap permasalahan kelas saya Bapak. Saya senang sekali untuk konsultasi dengan Bapak Fajar. Terima kasih Bapak. Ya, Saya mau izin Bapak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fajar sudah melakukan coaching ya dengan Bu Diana ya. Nah, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bapak terkait coaching yang sudah Bapak lakukan ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Fajar setelah melakukan coaching? bersama Ibu Diana, saya sangat merasa senang sekali karena Ibu Diana sudah bisa menemukan solusinya Bu. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Ya, jadi ketika saya proses coaching dengan Ibu Diana tadi, saya sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Hasil dari observasi yang sudah saya lakukan ya Pak ya, percakapan coaching sudah berjalan baik.
sudah sesuai dengan alur kita ya, dan juga sudah menggali informasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing Kuci ya untuk bercerita, sehingga bisa membantu Kuci itu menemukan solusi terhadap penyelesaian masalahnya ya. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses kucing ini adalah saya akan lebih memahami proses kucing sehingga hasilnya nanti akan lebih baik lagi dari sebelumnya, Bu. Terima kasih ya Pak Fajar ya. Kita sama-sama belajar kan di sini ya, kita sama-sama sharing. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini berakhir sampai di sini ya. Ya, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus telepon Bu Diana ini ya. Halo? Halo? Ini dengan Bu Diana ya? Iya. Ini saya Bu Eka, Bu. Saya perlu waktunya sebentar. Bisa ya, Bu? Oh, bisa, monggo, Bu. Makasih, Bu. Ibu di mana ini? Ini di rumah makan, Ibu. Oh iya, rumah makan Sri Kandi ya? Iya, saya ke Iya. situ ya, Bu ya? Iya, Bu. Terima kasih. Ini si Bu Diana. Iya, Bu Eka. Silakan duduk, Bu Eka. Maaf mengganggu Ya, waktunya Eka. sebentar ya Bu Diana. Saya Iya. boleh kenalan dulu ya. Apa kabar, Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu Diana, cuma sedikit lelah hari ini saya. Oh iya, Bu Eka. Baik, Ibu. Saat ini saya akan melakukan observasi pada kegiatan coach yang Ibu lakukan. Saya memberikan dukungan untuk kompetensi kucing yang Ibu lakukan. Saya akan amati proses kucing jadi sebelum proses kucing dimulai, saya akan sampaikan dulu penilaiannya, Ibu. Yang pertama, apakah kucing yang Ibu lakukan sesuai dengan alur cerita? Di mana alur yang pertama, tujuan kucing, identifikasi masalah, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana cara Ibu dalam memperdayakan coach dalam proses kucing tersebut. Di mana dalam proses kucing ada prinsip kucing, Ibu, diantaranya membentuk kementerian dengan coach, menggali potensi coach dengan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach serta kompetensi inti. Kompetensi inti di sini ada kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu. Yang pertama, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kucing ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Bu. Mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu, bagus. Lalu yang berikutnya, dari dua kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik untuk dikembangkan dalam sebuah observasi? Begini Bu, nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari kucing dan kucing saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Bagus, Bu. Dan pertanyaan ketiga, Ibu, indikator apa? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses kucing itu, Ibu. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu pertama nanti akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kucing sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Ibu, demikian dulu kegiatan praobservasi ini. Silakan Ibu melakukan kucing yang sudah Ibu rencanakan bersama coach. Semoga berhasil, Ibu. Ya, terima kasih Bu Diana. Ya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Mbak Fajar. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu Eka. Ada yang bisa saya bantu Pak Fajar? Ini kan baru ada program listrik masuk desa. Nah, saya itu ingin memanfaatkan program tersebut
sebagai strategi pembelajaran saya untuk memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi. Tuh. Namun Ibu, saya itu kok merasa kurang dalam pembelajarannya, kurang pengalaman nih maksudnya kan, sehingga saya takutnya nanti materi yang saya sampaikan ke siswa itu tidak terserap secara maksimal gitu Bu. Dalam hal ini perasaan yang Bapak alami saat pembelajaran bagaimana Pak? Kalau perasaan saya dengan kondisi sekolah yang seperti itu dan program yang masuk ke daerah sana itu saya sangat mendukung sekali dan senang sekali Bu Eka, karena saya kan ingin memanfaatkan program itu sebagai salah satu strategi pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Terkait perasaan Anda ini Pak, apa rencana yang bisa Anda lakukan mengatasi hal tersebut Pak Fajar? Iya. Saya itu punya rencana ya Bu terkait dengan teknologi yang berkembang saat ini. Saya ingin melakukan pembelajaran berbasis teknologi di sana. Yang pertama itu adalah memanfaatkan laptop, kemudian pakai LCD, kemudian ada sound system. Nah, dari perangkat itu saya akan mencoba melakukan pembelajaran dengan menampilkan video-video menarik itu, Baik. Mungkin anak-anak nanti akan senang melihatnya seperti itu. Selain hal tersebut Pak Fajar, adakah yang bisa dilakukan agar lebih menarik lagi pembelajarannya? Sepertinya selain video, saya juga akan mencoba pembelajaran yang memanfaatkan teknologi itu berupa aplikasi permainan Bu, game. Nah, contohnya sekarang lagi marak itu Bu, game Quizzes. Nah, ada game Kahoot dan sebagainya itu Bu. Nah, terkait ini Pak Fajar, kapan akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Pak Fajar? Wah, saya ingin sekali secepatnya Bu. Jadi saya ingin memaksimalkan dengan menggunakan pembelajaran berbasis teknologi ini agar materinya bisa terserap sekali. Saya tunggu ya undangannya ya Pak Fajar ya. Saya Iya, Bu. juga ingin meniru dan menerapkannya di tempat saya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya. Sukses terus ya Pak Fajar ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Iya Bu, sudah melakukan proses coaching dengan Bapak Fajar. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu Eka terkait proses coaching tersebut Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dan selama melaksanakan proses coaching? Perasaan saya pasti senang ya Bu ya, sudah bisa membantu cucu saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tersebut? Pada saat coaching itu saya melakukan sesuai dengan alur cerita Bu, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali cerita dari cucu saya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Hasil dari observasi yang sudah Ibu lakukan apa? Percakapan saat coaching itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memancing Bu. Dan kunci saya sudah bercerita dengan luas ya, sehingga bisa membantu dalam menemukan masalah penyelesaian dalam masalahnya. Bu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Ya Bu, saya akan lebih memahami lagi proses coaching sehingga hasilnya akan lebih baik lagi Bu Diana. Demikian Ibu, pasca observasi yang sudah saya lakukan, semoga nanti ke depannya proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama Bu Diana. Ya.
Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Bu Diana. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Gini Pak, saya ingin berkonsultasi masalah kucing Pak yang akan saya lakukan dengan Ibu Eka Dian. Permasalahannya tentang siswa yang sering bermain handphone Pak dalam pembelajaran. Oh, Pak. baik Bu Diana. Saat ini saya akan melakukan observasi pada kegiatan kucing yang akan Ibu lakukan nanti bersama Bu Eka gitu ya. Iya, Pak. Nah, saya akan memberikan dukungan untuk kompetensi kucingnya yang akan Anda lakukan bersama Bu Eka. Saya akan mengamati proses kucingnya nanti. Jadi sebelum proses kucing dimulai akan saya sampaikan rubrik-rubrik penilaiannya yang akan saya lakukan nanti. Iya Pak. Nah, di mana rubrik tersebut dalam proses kucingnya ada prinsip kucing, diantaranya membentuk kemitraan dulu ya Bu dengan Bu Eka, kemudian menggali potensi kucing dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, berikutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari presence, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, pertanyaannya Bu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses kucing nanti? Iya Pak, saya ingin mengembangkan potensi yaitu prince, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda Pak. Oh ya. Oke, pertanyaan yang kedua Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik untuk dikembangkan oleh Bu Diana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan Pak, membuat pertanyaan yang berbobot. Ada dua berarti ya Bu? Iya Pak. Baik. Pertanyaan yang ketiga Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coachingnya bentuk apa Bu? Saya ingin kucing yang saya ingin kucing saya ini bisa mencari solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke. Ya Bu, akan saya catat nanti ketika proses coaching. Inilah indikator-indikator yang akan saya sampaikan nanti kepada Bu Diana. Demikian dulu ya Bu untuk kegiatan praobservasinya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama Bu Eka. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Eka. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Baik Bu Diana. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ada Bu, saya ada sedikit permasalahan. Begini Bu, saya kan guru kelas 9 ya, Iya, di Bu. tingkat SMP. Saya itu ketika melakukan pembelajaran teks cerpen di kelas kan menyuruh siswa membawa HP. Nah ternyata siswa saya Bu tidak hanya melihat atau mencari sesuatu yang saya tugaskan kepada mereka. Misalkan kan saya menugaskan begini, anak-anak carilah cerpen di Google pada HP yang sudah kalian bawa. Terserah minat kalian, maunya misteri, apa yang persahabatan. Nah, saya sudah memberikan tugas seperti itu Bu. Nah ternyata anak-anak itu karena sudah kelas 9 ya, mereka itu tidak fokus pada pembelajaran itu, mereka membuka aplikasi lain Bu Diana. Baik Kak. Apa perasaan yang Ibu alami saat pembelajaran tersebut Ibu? Ya saya sedikit kecewa sih. Saya merasa gimana ya? Saya merasa kurang maksimal gitu memberikan pembelajaran kepada mereka karena mereka sibuk membuka aplikasi lain selain yang diperintahkan. Dari perasaan yang Ibu utarakan tadi, apa rencana yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang akan saya lakukan
membatasi waktu ya Bu, dengan durasi ya. Misalkan saya akan mengatakan begini anak-anak, dalam waktu 2 menit kamu temukan jenis cerpen yang kalian sukai. Selain hal membatasi waktu tersebut, adakah yang bisa Ibu lakukan agar lebih efisien lagi? Saya juga akan menyiapkan teks berupa teks tulis ya Bu, berupa teks yang sudah print out agar tidak usah menggunakan HP. Baik Ibu, dari itu kapan akan Ibu laksanakan? Besok Bu, besok saya akan mengajar di kelas 9B yang tadi terjadi itu di 9A Bu. Saya akan mengajar di 9B, akan saya terapkan ini Bu. Baik Ibu, dari sini apa yang bisa Ibu ambil dari diskusi kita? Saya ketika mengajarkan teks cerpen, saya akan membatasi waktu apabila ada durasi waktu, apabila anak membawa HP ya, jadi tidak ada hal membuka hal-hal lain dari gadget itu. Kemudian yang kedua, menyediakan sumber belajar yang lebih menarik, tidak hanya dari HP saja. Ibu, benar sekali. Pembatasan waktu dan penyediaan sumber belajar itu memang harus diterapkan secara maksimal dan segera dilaksanakan Ibu agar pembelajarannya lebih efisien lagi. Iya, terima kasih Bu Diana. Saya jadi semakin terarah ini kalau begini. Awalnya saya galau sekali tuh Bu. Ya. Terima kasih Bu Diana. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Tidak ada Bu Diana. Oke Bu. Terima kasih. Ya. Ya Bu Diana sudah melakukan coaching dengan Bu Eka ya. Iya Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Diana. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Perasaan saya menurut kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai dan saya merasa senang sudah bisa membantu Kuci dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut Bapak. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching itu? Di dalam kucing saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur kita sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kita dari kucing dan menemukan solusi dalam menyelesaikan semua masalah Bapak. Apa hasil dari observasi yang sudah Anda lakukan itu? Alhamdulillah percakapan kucing sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita dan juga sudah menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing kucing untuk bercerita sehingga bisa membantu kucing menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut Bapak. Oke, apa kompetensi yang bisa Ibu kembangkan ke depan? Lebih memahami lagi proses kucing sehingga hasilnya akan lebih baik lagi Bapak. Bagus sekali ya Bu. Ya Pak. Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan lancar dan Bu Eka sebagai kuncinya juga sudah merasa lega ya Bu. Ya Pak. Baik, ada yang perlu ditanyakan Bu? Tidak Bapak. Baik, saya akhiri proses observasi ini. Terima kasih Bapak. Baik.